Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fatima Nurgania dari Prodi S1 Akuntansi NPMC 1020001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara laporan keuangan sektor publik non-pemerintah di Yayasan Nurul Falah. Sebelum menjelaskan atau memperlihatkan laporan keuangan sektor publik non-pemerintah, saya akan menjelaskan sedikit apa sih laporan keuangan sektor publik non-pemerintah ini. Nah, laporan keuangan sektor publik non-pemerintah adalah laporan yang disusun oleh organisasi atau entitas di sektor publik yang bukan termasuk dalam lingkungan pemerintah. Laporan keuangan sektor publik non-pemerintah ini mencakup entitas non-pemerintah yang beroperasi di sektor publik seperti organisasi nirlaba, yayasan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah memperlihatkan laporan keuangan tahunan Yayasan Nurul Falah periode 2022. Mereka mempunyai saldo awalnya itu 42.285.498 rupiah. Biar lebih mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan jumlah pemasukan dan pengeluarannya. Di sini untuk kas sebesar 435.497.500, untuk kas keluarnya sebesar 419.904.978 rupiah. Lalu untuk jumlah kas periode tahun 2022 yaitu 57.878.20 rupiah. Lalu untuk sisa dananya, mereka itu menabungkan ke Bank BRI sebesar 1.518.178 rupiah. Maka untuk total saldo akhir periode tahun 2022 yaitu 59.396.198 rupiah. Lalu di sini ada laporan komprehensif Yayasan Nurul Falah tahun 2022. Di sini ada pendapatan tanpa pembatas, ada pendapatan infak Jumat, infak guru ngaji, infak muazin, dan pendapatan donatur. Untuk total keseluruhan pendapatannya yaitu sebesar 248.645.000. Di sini ada beban-beban, beban tanpa pembatasannya ada beban khotib, beban riyadus sholihin, qiyamul lail, kajian hadis, gaji marbot, gaji iman, gaji keamanan, konsumsi, dan lain-lain. Sehingga untuk total beban tanpa pembatasnya sebesar 262.263.678 rupiah. Lalu di sini ada surplus atau defisitnya yaitu 13.618.678 rupiah. Lalu ada pemberi dari sumber daya, yaitu ada pendapatan listrik, serambi masjid, terawih, Idul Fitri, infak Idul Adha. Jadi total pendapatan untuk dari sumber dayanya itu adalah 168.852.500 rupiah. Lalu ada beban kepengurusan aset tanah, Satgas COVID, Bansos, dana sosial dari Pak Kiai, kegiatan Ramadan, lalu Dewan Mu'alim, jaga sahur, imam masjid, dan sebagainya sudah saya totalkan, yaitu total bebannya sebesar 157.641.300 rupiah. Untuk surplus atau defisitnya yaitu 29.211.200 rupiah. Lalu total penghasilan komprehensifnya, total keseluruhannya adalah 15.592.522 rupiah. Lalu di sini ada laporan perubahan aset neto Yayasan Nurul Falah periode tahun 2022. Di sini ada aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya untuk saldo awalnya
udah ada keterangan di laporan keuangannya, yaitu sebesar Rp42.285.498. Untuk surplus tahun berjalannya itu sebesar Rp13.618.678. Nah, di sini ada saldo akhir. Saldo akhirnya sebesar Rp28.666.820. Untuk penghasilan komprehensif lainnya tidak saya masukkan, langsung aja ke aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Di sini ada saldo awalnya sebesar Rp176.192.378. Lalu untuk surplus tahun berjalannya sebesar Rp29.211.200. Saldo akhirnya yaitu Rp205.403.578. Lalu untuk total keseluruhan aset netonya yaitu Rp234.070.398. Nah, di sini ada laporan arus kas Yayasan Nurul Falah periode tahun 2022. Di sini ada aktivitas operasi, penerimaan aktivitas operasi. Di sini kalian tinggal bisa dilihat aja. Lalu untuk total penerimaan aktivitas operasinya sebesar Rp435.497.500. Untuk pengeluaran aktivitas operasi ada beban bisyaro riyadus sholihin, khatib dan muazin, qiyamul lail, kajian hadis, dan sebagainya. Lalu di sini sudah saya totalkan untuk pengeluaran aktivitas operasinya sebesar Rp488.384.978. Untuk penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas operasi ini sebesar Rp27.112.522. Lalu di sini juga ada aktivitas investasi. Untuk pembelian peralatan sebesar Rp11.520.000. Total pengeluaran aktivitas investasi tetap saja karena tidak ada kas atau pengeluaran baru gitu. Di sini ada kenaikan dan penurunan neto kas dan setara kas sebesar Rp15.592.522. Lalu ada kas dan setara kas awal periode sebesar tadi Rp42.295.498. Nah, untuk kas dan setara kas di akhir periodenya itu yang sebenarnya adalah Rp57.878.020. Lalu di sini ada laporan keuangan Yayasan Nurul Falah periode tahun 2022. Di sini ada aset, liabilitas, aset neto. Saya akan membacakan asetnya terlebih dahulu. Di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancarnya itu ada bank dan setara kas. Total aset lancarnya sebesar Rp593.198. Untuk total aset tidak lancarnya sebesar Rp174.677.200. Lalu total keseluruhan aset yaitu sebesar Rp234.070.398. Liabilitasnya tidak ada karena yayasan ini tidak mempunyai hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Lalu di sini ada aset neto tanpa pembatasnya sebesar Rp28.666.820. Lalu ada aset neto dengan pembatas sebesar Rp205.403.578. Lalu untuk total aset neto sebesar Rp234.070.398. Nah, untuk total liabilitas dan aset neto tetap saja tidak ada penambahan dan pengurangan, yaitu sebesar Rp234.070.398. Sekian presentasi hasil dari laporan keuangan sektor publik non-pemerintah. Maaf apabila ada sedikit atau banyak kurangnya.
ada yang tidak dimengerti juga. Dan makasih buat kalian yang udah meluangkan waktu melihat hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.